Hai, kemarin di chapter 1020, Robin bilang kalau Sanji itu adalah orang yang paling baik dan adalah orang yang bakal menjadi sayap bajak laut masa depan. Nah, kata-kata Robin ini jelas nggak cuman asal ngomong doang. Pasti ada hal-hal yang sudah Sanji lakukan sehingga teman anggota bajak lautnya mengakui kalau dia adalah sosok yang baik hati. Sekarang mari kita bahas kenapa Sanji patut disebut sebagai kru paling baik hati di bajak laut topi jerami. Sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya kalau subscribe dulu lah ya, terima kasih. Sanji adalah koki di bajak laut topi jerami dan satu dari 3 orang terkuat yang disebut Monster Trio. Selain orang yang bertanggung jawab atas asupan nutrisi teman-temannya di kapal, dia juga adalah orang yang paling baik. Berikut ini ada beberapa momen yang menunjukkan kebaikan Sanji. Memberi makan Gin. Di kemunculan pertamanya, Sanji terlihat kalau dia ini adalah orang yang gak kenal ampun. Dia terlihat menghajar full body yang menyia-nyiakan makanannya, terlepas siapa orang tersebut, entah angkatan laut atau bajak laut. Siapapun orang yang menyia-nyiakan makanan, tidak ada ampun bagi Sanji. Tapi setelah itu ada sosok Gin yang masuk ke restoran Baratie. Dia ini bajak laut yang baru aja kabur dari kapal full body yang seorang angkatan laut. Dia masuk dan minta makan. Sama Patty, salah satu koki di Baratie, dihajar keluar karena Gin nggak punya uang untuk membayar makanan. Gin yang kelaparan dan tergeletak di luar Baratie langsung diberi makan oleh Sanji. Sanji nggak peduli siapa orang itu. Kalau dia lapar harus segera diberi makan. Padahal Gin adalah anak buah Don Krieg. Pada akhirnya Gin, seorang yang patuh pada perintah Don Krieg, gak sanggup membunuh Sanji. Karena Sanji adalah satu-satunya orang yang pernah berbuat baik ke Gin. Menggantikan Zoro. Di Thriller Bark, sebelum momen epic Zoro yang ini, ada satu momen juga yang memperlihatkan kebaikan Sanji. Waktu itu sudah nggak ada pilihan lain lagi dan Zoro menawarkan dirinya untuk menggantikan Luffy. Di sana Sanji yang masih sadar rela mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Sanji yang selama ini terlihat tidak bisa akrab dengan Zoro, rela menggantikan posisinya. Sanji lebih mementingkan mimpi teman-temannya dibandingkan mimpinya sendiri. Walaupun di momen itu pada akhirnya yang mengorbankan diri adalah Zoro. Menyelamatkan Kinemon. Pertama kali ketemu Kinemon itu di Panghazard. Dan posisi pertama kali ketemu itu bentuk badan Kinemon masih terpotong-potong karena kekuatan buah iblisnya Law. Waktu itu kakinya ditemukan sama Luffy dan malah dibuat mainan. Dan kepalanya ditemukan sama rombongan Chopper, Nami, Franky dan juga Sanji. Waktu itu Kinemon mengatakan kalau dia sangat membenci bajak laut dan nggak sudi ikut bareng rombongan Sanji. Mungkin memang kebencian ini karena Kozuki Oden yang dibunuh oleh Kaido yang juga seorang bajak laut. Cukup wajar kalau dia nggak suka sama bajak laut. Chopper, Franky, dan Nami nggak begitu memperdulikan Kinemon ini dan akan segera bergegas pergi. Tapi di situ cuma Sanji satu-satunya orang yang bisa dibilang peduli sama Kinemon. Dengan melihat keteguhan yang kuat dari mata Kinemon, Sanji lalu membawa Kinemon. Bahkan Sanji ini adalah orang yang rela menyelam ke dasar laut untuk mendapatkan bagian tubuhnya Kinemon. Padahal waktu itu Sanji masih dalam tubuhnya Nami. Terbukti kebaikan Sanji yang ikut membawa Kinemon ini sangat berpengaruh sampai di arc Wano ini. Kalau waktu itu Kinemon gak dibawa, gak bakal kenal tuh sama para Minks dan juga para samurai Wano. Menyelamatkan G5. G5 adalah pasukan angkatan laut yang berisi orang-orang yang bermasalah dan Smoker adalah pemimpin mereka. Kita jelas tahulah ya kalau bajak laut itu musuhnya angkatan laut. Tapi di Panghazard, Sanji menyelamatkan Tashigi yang seorang angkatan laut dari Vergo.
レディーが俺を誰だ呼んでいる。 Ya mungkin dia menyelamatkan Tashigi lebih karena dia seorang perempuan sih. Tapi nggak cuma di situ. Sanji juga menyelamatkan para anggota G5 yang lain dari gas beracun yang menyelimuti Panghazard. Kita patut berterima kasih sama Sanji. Pada akhirnya anak-anak kecil yang ada di Panghazard pun juga bisa diselamatkan. Menyelamatkan para Minks. Orang pertama yang sampai ke Zou adalah rombongan Nami, Chopper, Brook dan juga Sanji, yang pada waktu itu masih membawa Caesar sebagai tawanan. Saat sampai di Zou, keadaan Zou sudah porak-poranda dan juga diselimuti gas beracun selama beberapa hari akibat serangan dari Jack. Menurut Caesar, Minks adalah ras yang sangat membenci manusia. Jadi kalau menyelamatkan para Minks, nanti kita para manusia akan dihabisi oleh mereka. Enggak menghiraukan kata-kata Caesar itu, Sanji adalah orang yang memaksa Caesar untuk menetralisir gas beracun yang ada di Zou dan menyelamatkan para Minks. Atas kebaikan Sanji dan para kru topi jerami ini, membuat para Minks sangat berhutang budi ke bajak laut topi jerami dan aliansi para Minks pun dapat terbentuk. Menyerahkan diri ke Big Mom. Karakter Sanji ini memang sering diperlihatkan dengan sikap pengorbanan dirinya. Salah satunya sikap dia ketika menyerahkan diri ke Big Mom demi menyelamatkan para anggota topi jerami dan Koki Zeff. Di arc Whole Cake Island memang sangat memperlihatkan sifat Sanji yang sangat baik hati. Kejujurannya ke Puding. Walaupun sudah mengetahui rencana Big Mom yang menggunakan Puding sebagai umpan untuk membunuh Sanji, Sanji tetap rela ikut dan berencana untuk mengorbankan diri. Ketika momen pembunuhan Sanji segera dilakukan oleh Puding, Sanji malah terpesona oleh keindahan mata ketiga dari Puding, yang padahal orang-orang secara umum akan jijik dan takut melihat mata ini. Sifat jujurnya ke Puding ini membuat Puding luluh dan enggak sanggup membunuh Sanji, yang malah membuat Puding jatuh hati ke Sanji. Akhirnya Puding malah membantu Sanji untuk melawan bajak laut Big Mom. Menyelamatkan keluarga Vinsmoke. Masih di arc Whole Cake Island, rencana utama Big Mom itu adalah membunuh semua anggota Vinsmoke dan mendapatkan ilmu teknologi canggihnya. Sanji lahir dari keluarga Vinsmoke ini. Tapi dari kecil dia mengalami perlakuan yang sangat buruk dari keluarganya. Yang bersikap baik ke dia itu cuman ibunya. Ketiga saudara laki-lakinya semua jahat ke Sanji. Ayahnya pun juga begitu. Yang agak sedikit peduli sama Sanji itu ada kakak perempuannya. Terlepas dari semua perlakuan buruk yang diterima Sanji dari keluarganya sendiri, dia tetap menyelamatkan nyawa mereka semua dari bajak laut Big Mom. Sifat baik Sanji sangat terlihat di sini. Sedendam apapun dia ke ayahnya, dia tetap menyelamatkannya. Membuat wedding cake. Di arc Whole Cake Island, Big Mom mulai mengamuk karena belum sempat memakan wedding cake yang paling dia inginkan. Dengan amukan Big Mom ini, para anak-anaknya pun nggak bisa mengendalikannya. Jalan satu-satunya untuk meredam amukan Big Mom ini adalah dengan memberikan wedding cake yang paling dia inginkan. Di sini Sanjilah yang membuat wedding cake untuk Big Mom. Memang secara teknis memberikan makan ke Big Mom ini bisa menyelamatkan nyawa mereka semua dan kabur dari Whole Cake Island. Tapi lihat betapa senangnya Sanji membuat wedding cake ini untuk Big Mom. Pada dasarnya, Sanji ini senang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Seperti di awal tadi ketika dia memberi makan ke Gin. Dia sangat menikmati proses membuat wedding cake ini untuk Big Mom dan gak sabar untuk memberikannya ke Big Mom. Bisa dibilang, proses membuat wedding cake untuk Big Mom ini adalah proses memasak Sanji yang paling lama sejauh ini. Dia nggak peduli entah itu musuh sekelas Yonko, selama dia kelaparan, Sanji bakal membuatkan makanan untuknya. Oke, itu tadi beberapa momen yang membuktikan kalau Sanji adalah kru topi jerami paling baik hati.
Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.